Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ari Kusumawati selaku dosen dan Kak Indah Cynthia Davis selaku instruktur dari mata kuliah Pemrograman 3 dan Basis Data Lanjut. Pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan video mengenai tugas akhir kami yaitu dari mata kuliah Pemrograman 3 dan Basis Data Lanjut. Kelompok 12 membuat aplikasi pet shop yang bernama Bilwan Pets dan kelompok 12 beranggotakan Azhar Fitri Sidkiah dan saya sendiri Bilqis Sabita. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai deskripsi umum, bisnis proses engineering, karakteristik pengguna, penggunaan database query, dan physical data model. Yang pertama di sini ada deskripsi umum. Aplikasi yang kami rancang ini merupakan aplikasi Bilwan Pets yang dipergunakan untuk menyediakan fitur layanan transaksi dan kelola data. Fungsi dari aplikasi ini ya bisa untuk menginput data customer, data supplier, data karyawan, data kategori produk, dan perawatan. Aplikasi ini dapat mendeteksi ketersediaan produk serta melakukan transaksi pembelian, transaksi penjualan, maupun transaksi perawatan dengan mudah karena menggunakan komputerisasi. Dengan demikian, memudahkan pihak toko untuk mengelola dan merekap data serta proses transaksi yang ada di Pet Shop Bilwan Pets menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat daripada sebelumnya. Yang setiap prosesnya dilakukan secara manual sehingga resiko kehilangan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada bisnis proses engineering. Di aplikasi ini terdapat proses penjualan, proses pelayanan, proses pembelian, proses pembuatan laporan. Untuk proses penjualan, customer datang dan memilih produk, lalu menuju ke kasir. Jika belum pernah melakukan transaksi sebelumnya, maka kasir akan membuat data customer. Jika sudah, maka kasir akan menanyakan ID customer. Lalu, customer melakukan pembayaran dan kasir akan memberikan informasi pada Bilwan Pets bahwa Bilwan Pets memiliki pelayanan juga. Proses pelayanan. Customer menuju kasir, kasir menanyakan pelayanan yang diinginkan dan menanyakan apakah sudah melakukan transaksi sebelumnya. Jika sudah, maka kasir akan menanyakan ID customer. Jika belum, maka akan mendata customer dan melakukan transaksi. Lalu kasir akan mengarahkan menuju ruang pelayanan. Selanjutnya ada proses pembelian. Kasir melihat stok produk yang tersedia. Jika terdapat produk dengan stok menipis, maka kasir akan melakukan transaksi pembelian ke supplier. Selanjutnya, setiap transaksi yang dilakukan pada Bilwan Pets akan memiliki laporan yang akan dikirim ke bagian owner. Dan untuk semua proses transaksi yang ada pada Bilwan Pets melakukan proses pembuatan laporan. Kasir melakukan pembuatan laporan dan diberikan kepada owner. Owner akan melihat laporan pembelian, penjualan, serta pelayanan. Ada karakteristik pengguna. Untuk kategori pengguna owner, tugasnya mengelola, membuat, merubah, dan menghapus data-data master pegawai dan supplier dan melihat laporan yang ada di Bilwan Pets. Hak akses ke sistem informasi atau aplikasi, login, kelola laporan penjualan, kelola laporan pembelian, kelola laporan pelayanan, kelola pegawai, kelola supplier, logout, jabatan pemilik. Selanjutnya ada kategori pengguna kasir. Tugas, mengelola data terkait transaksi dan mengelola data master yang ada di Bilwan Pets. Hak akses ke sistem informasi aplikasi, ada login, kelola customer, kelola kategori produk, kelola data produk, kelola perawatan, transaksi pembelian produk, transaksi penjualan produk, transaksi perawatan, serta logout, jabatan karyawan. Selanjutnya, dalam aplikasi ini kita menggunakan query database. Yang pertama ada index, selanjutnya ada view, selanjutnya ada store procedure, function, serta pivot. Physical data models. Di sini terdapat supplier melakukan karyawan melakukan transaksi pembelian ke supplier. Lalu di sini ada detail pembelian produk yang berhubungan dengan produk, kategori produk. Karyawan melakukan transaksi penjualan kepada customer. Lalu di sini karyawan terdapat detail penjualan produk. Selanjutnya ada customer melakukan transaksi perawatan pada karyawan. Lalu di transaksi karyawan ini terdapat hubungan many to many terhadap perawatan dan menghasilkan detail perawatan.
Selanjutnya kita akan menayangkan demo aplikasi dari aplikasi PetShop Bill One Pets. Baik, di sini kami akan mencoba untuk mendemokan aplikasi dari Bill One Pets. Di sini ada username, password, view password, dan login. Dan kami akan mencoba untuk login apabila username dan passwordnya salah. Username-nya di sini ada kasir. Dan passwordnya itu ada Polman123. Bisa untuk view passwordnya. Lalu untuk menyembunyikan bisa untuk diklik lagi. Lalu coba untuk melogin. Apabila username dan passwordnya salah, akan mengeluarkan message box username atau password tidak ditemukan. Harap ulangi. Oke, dan kami akan mencoba untuk login untuk username dan passwordnya benar. Kami akan mencoba untuk username kasir dan passwordnya kasir123. Bisa untuk di view password, untuk menghilangkannya bisa diklik kembali, lalu login. Apabila benar, akan mengeluarkan message box selamat datang kasir. Baik, di dashboard karyawan ini terdapat menu-menu. Yang pertama ada menu customer, menu kategori produk, data produk, perawatan, transaksi penjualan, transaksi perawatan, dan transaksi pembelian, lalu ada logout. Pertama kami akan mencoba untuk menu customer dulu. Di sini kami akan mencoba untuk menginput data customer. Nama customer-nya di sini kita coba untuk Jinan. Nomor teleponnya 0812 1199 6780 22. Di nomor telepon ini Bill One Pets ini hanya bisa menginput angka dan hanya bisa 13 digit. Di sini alamatnya Bekasi Utara. Lalu klik untuk tambah. Apabila kita sudah menambahnya, kita bisa melihat data di semua data. Sudah masuk data Jinan. Lalu untuk mencari datanya ini bisa berdasarkan ID dan nama. Pertama kita akan mencoba untuk berdasarkan ID terdahulu. CUST007. Lalu klik berdasarkan ID, lalu yang keluar hanya data Jinan. Lalu di sini kita untuk mencoba untuk mencari data namanya yaitu Dian. Di sini keluar untuk Diannya. Dan selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mengubah data. Di sini kami akan mengubah data Dian. Di sini kami akan mencoba untuk mengubah nomor teleponnya. 0811 9765 2305. Hanya bisa 2 digit juga. Di sini alamatnya kita akan mencoba untuk Cirebon. Mengubahnya menjadi Cirebon. Lalu klik ubah. Lalu akan keluar update berhasil. Dan data Dian sudah berubah, alamatnya menjadi Cirebon. Lalu untuk batal, di sini berfungsi untuk mengclear. Di sini Bill One Pets juga dapat menghapus data. Di sini kami akan mencoba untuk menghapus data Jinan. Data berhasil dihapus. Lalu kita akan mencoba ke menu kategori produk. Di sini kami akan memasukkan nama kategorinya itu Bando Pink. Dan jenis kategorinya itu aksesoris.
Lalu tambah data berhasil disimpan. Selanjutnya kami akan menuju menu data produk. Lalu ke aksesoris. Nama produknya bisa kita ubah menjadi ban doping dengan harga beli 25.000 dan harga jual 30.000. Stoknya 25. Lalu tambah insert data berhasil. Selanjutnya kita akan berpindah ke menu perawatan. Di sini nama perawatannya yaitu potong bulu anjing. Dengan harga 55.000. Tambah data berhasil disimpan dan selanjutnya akan ada transaksi penjualan. Jadi di Bill Pets dapat melakukan transaksi penjualan. Pertama, kasir akan memilih customer ID. Selanjutnya, memilihkan nama produk, lalu memasukkan jumlah yang ingin dibeli. Jika ingin menambah produk, maka dapat melakukannya dengan memilih lagi nama produknya, lalu memasukkan jumlahnya. Lalu di sini akan keluar total biayanya. Di sini kita dapat memilih karyawan yang ingin dipilih, karyawan yang melakukannya. Selanjutnya ada customernya ini sudah, lalu ada balance simpan. Simpan berhasil. Selanjutnya kita melakukan hapus data transaksi, hapus. Maka data berhasil dihapus. Selanjutnya kita dapat melakukan pembayaran. Maka di sini akan muncul semua data transaksi 004 dengan total biaya 60.000. Selanjutnya kita akan membayarnya. Dengan uang bayar 60.000, kembaliannya 0 rupiah, bayar. Maka di sini status akan berubah menjadi lunas. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi perawatan. Di Bill Pets juga dapat melakukan transaksi perawatan dengan memasukkan customer ID, nama perawatan yang dipilih, dengan total biaya 50.000, simpan. Maka di sini akan masuk data-datanya dan status belum bayar. Selanjutnya kita juga dapat menambah lagi. Lalu kita dapat memilih nama perawatan mandi anti jamur. Selanjutnya dengan harga 100. Di sini akan keluar total biayanya. Kita memilih ID karyawannya, lalu simpan. Di sini kita dapat menghapus data transaksi. Maka data transaksi akan terhapus. Selanjutnya kita dapat membayar. Maka di sini akan keluar data-datanya. Pembayaran berhasil. Maka berubah, status akan berubah. Selanjutnya transaksi pembelian dengan masukkan supplier ID, lalu memilih nama produk yang ingin dibeli. Selanjutnya kita akan masukkan stok, lalu keluar total biaya, simpan. Maka akan masuk, kita akan melakukan pembayaran. Selanjutnya, data akan keluar. Bayar.
maka selanjutnya kita akan ke menu logout untuk kembali ke menu login. Selanjutnya kita akan mencoba masuk sebagai owner. Pertama kita akan mencoba memasukkan username serta password yang salah. Maka akan muncul message box seperti ini. Kita akan mencoba masukkan dengan username serta password yang benar. Login, maka akan muncul pesan seperti ini. Selanjutnya di dalam dashboard owner terdapat menu laporan pembelian, laporan penjualan, laporan pelayanan, pegawai, supplier, serta logout. Kita akan mencoba melihat laporan penjualan. Di sini kita dapat memilih tahun serta bulannya. Tampilkan data, maka akan muncul tanggal pada bulan Juli, filter bulan Juli pada tahun 2021, tanggalnya yang belum bayar itu ada pada tanggal 7 ada 2 orang, pada tanggal 9 ada 1 orang, yang sudah bayar ada 1 orang, pada tanggal 9 ada 1 orang, pada tanggal 7 kosong. Export to PDF. Di sini kita simpan. Maka berhasil disimpan. Untuk laporan penjualan, di sini kita dapat memfilter tahun serta bulan. Tampilkan data, maka di sini akan muncul yang sudah bayar maupun yang belum bayar pada tanggal tertentu. Export to PDF. Selanjutnya, pada menu pegawai, kita dapat melakukan kelola pegawai. Pertama, masukkan nama pegawai, nomor teleponnya, dengan alamat, email, jabatan yang dipilih, lalu tambah. Untuk melihatnya, maka nama Zidan sudah tertambah, lalu kita bisa memfilter berdasarkan ID. Terdapat kesalahan. Maka dengan ID karyawan 001 itu bernama Zia. Selanjutnya kita juga dapat memfilter berdasarkan nama. Maka karyawan bernama Putri terlihat. Selanjutnya kita dapat melakukan hapus data dengan cara mengklik lalu hapus data berhasil. Selanjutnya kita dapat mengubah data Rizka dengan jabatan sebagai kasir, lalu username-nya Rizka, ubah, maka data berhasil diubah. Selanjutnya ada menu lalu
Baik, setelah kita melakukan ekspor to PDF, berikut adalah hasil dari ekspornya. Di sini ada hasil dari laporan pelayanan. Lalu setelah kita ekspor to PDF, berikut ada laporan dari hasil dari transaksi penjualan. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.